perang melawan COVID-19. Indonesia bisa, salam tangguh. Umat Buddha seluruh tanah air yang saya hormati, selamat pagi, Namo Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya. Bapak Ibu yang berbahagia, umat Buddha dimanapun berada, bahwa dalam rangka bangsa ini menghadapi, melawan, bahkan memberantas coronavirus 19 yang saat ini sedang menimpa bangsa kita, ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai umat Buddha di rumah masing-masing. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia telah memberikan sebuah himbauan yang sangat pasti, bahwa yang pertama, dalam rangka umat Buddha sebentar lagi tanggal 7 Mei 2020 umat Buddha itu akan melaksanakan Hari Raya Waisak 2564 Buddhis Era. Dijen Bimas Buddha mengajak semua umat Buddha di tanah air, kita dalam rangka merasakan Waisak ini, kita merayakan masing-masing dari rumah. Bahkan detik-detik Waisak untuk sementara yang akan jatuh pukul 17.44, maka diadakan juga masing-masing dari rumah. Selanjutnya, umat Buddha juga diajak kegiatan ibadah atau puja bakti di hari Minggu juga dilakukan dari rumah masing-masing. Demikian pula juga sekolah minggu yang biasa rutin dilakukan oleh anak-anak kita. Mari anak-anak kita ajak belajar dari rumah masing-masing. Bapak Ibu umat Buddha yang berbahagia, 3 poin ini penting kita laksanakan agar keluarga kita, tetangga kita, semua kita bentengi agar semua dapat terhindar dari coronavirus ini. Umat Buddha yang berbahagia, kegiatan ibadah, sembahyang, puja bakti dapat kita lakukan mediasi dengan berbagai cara. Kita gunakan media sosial yang ada, live streaming, dan macam-macamnya. Itulah teknologi yang kita bisa manfaatkan bersama keluarga, bersama saudara, baik itu yang jauh dari tempat kita tetap bisa melakukan komunikasi. Selalu melakukan silaturahmi atau komunikasi dengan keluarga menggunakan teknologi yang kita miliki. Selanjutnya, tentu kami dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menyampaikan pesan pencegahan. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Yang kedua, masker untuk semua. Selalu pakai masker apabila berada di tempat umum. Jaga jarak aman minimal 1 sampai 2 meter. Di rumah saja. Belajar dan bekerja di rumah. Tidak mudik. Dan juga kita membatasi interaksi dengan siapapun juga. Lakukan semuanya dengan disiplin. Jadilah pahlawan. Lindungi diri, lindungi orang lain. Mari menangkan perang melawan COVID-19. Indonesia bisa. Salam tangguh. Bapak Uskup, Pastor, Suster, dan Bapak Ibu sekalian, serta saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, salam damai untuk kita semua. Menyikapi perkembangan COVID-19, maka
dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Kementerian Agama, dan pihak gereja sepakat bahwa kita meniadakan semua kegiatan keagamaan kegerejaan yang bersifat mengumpulkan umat, dengan catatan bahwa kita masih bisa merayakan di gereja katedral, di paroki dengan cara yang sederhana tanpa kehadiran umat. Untuk itu kita akan memberikan pencerahan ataupun misa melalui online, live streaming, YouTube, TVRI, RRI, dan sebagainya. Untuk itu, di masa Paskah ini kita tetap berdoa dan menerima permasalahan COVID ini dengan tetap di rumah berdoa, saling mendoakan, saling memperkuat, sehingga kita bisa cepat terlepas dari kondisi ini. Tetap menjaga kesehatan dan memelihara kehidupan. Salam damai, Tuhan memberkati kita, dan pesan untuk kita semua: cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik, pakai masker untuk semua, bila berada di tempat umum khususnya, jaga jarak aman 1-2 meter, di rumah saja, belajar, bekerja dari rumah, tidak mudik. Kali ini ibadah di rumah dan produktif di rumah. Lakukan semuanya dengan disiplin, jadilah pahlawan, lindungi diri, lindungi orang lain. Mari menangkan perang melawan COVID-19. Indonesia bisa. Salam tangguh. Ya baik pemirsa, itulah tadi konferensi pers pengumuman seluruh kegiatan ibadah massal. Dan baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa mengenai konferensi pers Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Persatuan Wartawan Indonesia. Berikut informasinya untuk Anda. Adalah dukungan dari Komisi 1 DPR RI tentang keputusan yang telah diambil oleh Bapak Presiden Jokowi terkait dengan pembatasan sosial berskala besar, yang tentunya harus menjadi komitmen kita bersama untuk kita patuhi, kita laksanakan dengan setulus hati. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan masalah yang berhubungan dengan disiplin. Disiplin individu sangat penting, tetapi disiplin kolektif pun jauh lebih penting. Artinya apa? Artinya ketika ada 1-2 pihak yang belum mengikuti tentang ketentuan atau protokol kesehatan, maka harus ada kemauan untuk menyampaikan, untuk mengingatkan tentang pentingnya harus selalu jaga jarak, tentang pentingnya untuk menghindari menyentuh bagian tertentu dari wajah yang sangat sensitif, terutama mata, hidung, dan mulut, setelah tangan menyentuh sebuah atau sesuatu barang yang bekas dari rekan-rekan kita atau saudara kita yang memiliki positif sebagai COVID-19. Inilah yang harus kita ingatkan selalu, termasuk juga bagaimana kewajiban kita untuk menjaga penggunaan masker. Tidak cukup hanya diri kita saja menggunakan masker, tetapi orang-orang di sekitar kita pun harus kita bantu untuk bisa memiliki masker. Dengan adanya peningkatan disiplin, kita harapkan kita mampu memutus mata rantai penularan. Selanjutnya saya persilakan Ibu Ketua Komisi 1 dan dilanjutkan oleh Bapak Ketua PWI untuk menyampaikan pesannya. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Doni Monardo selaku Ketua Gugus Tugas COVID-19. Dari Komisi 1 tadi kita banyak berdiskusi, diantaranya terkait persiapan penyelenggaraan PSBB. Tentu diantaranya komponen yang penting adalah pelibatan TNI, dan kami mengapresiasi TNI yang sudah terlibat sejak awal, tentu bersama gugus tugas, baik dalam persiapan rumah sakit, penambahan dokter, dan ke depan dalam penyelenggaraan PSBB. Kami ikut mendukung pelibatan TNI, tentu dengan harapan bahwa TNI bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang persuasif juga kepada masyarakat dalam kerangka pendisiplinan jaga jarak. Poin satu lagi yang juga tadi kami bahas adalah terkait kerisauan kami menerima informasi bahwa saya terutama menerima informasi ada beberapa wartawan yang memang juga sudah dinyatakan positif COVID, dan sampai saat ini wartawan kita tahu menjadi pilar yang amat penting untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, terkhusus dalam kondisi pandemi COVID-19. Peran pilar keempat ini menjadi sangat krusial, dan karena itu kami menghimbau bahwa untuk seluruh penyelenggara konferensi pers agar mematuhi protokol kesehatan yang sudah disampaikan dan disepakati. Tidak boleh lagi ada wartawan berkerumun dan dibiarkan sehingga dapat menjadi potensi penyebaran COVID-19. Yang kedua, tentu terhadap perusahaan pers agar berperan, bertanggung jawab untuk mengedukasi para wartawannya untuk juga melakukan physical distancing untuk keamanan bersama. Dan yang terakhir, kepada rekan-rekan wartawan yang menjadi garda terdepan di saat pandemi seperti saat ini, kami mohon juga untuk melakukan self-disiplin atau disiplin mandiri dalam peliputan terkhusus peliputan COVID, agar terus menjaga jarak aman. Selama tidak bertugas bisa melakukan pelaporan-pelaporan di mana memungkinkan melalui di rumah saja, dan tentu ikut juga mendukung kebijakan-kebijakan yang kita harapkan bisa mengamankan diri dan keluarga dari teman-teman wartawan itu sendiri. Karena Komisi 1 juga membawahi informasi dan kita menilai bahwa peran wartawan ini menjadi amat sangat penting. Tadi kami juga titipkan kepada Kepala Gugus Tugas untuk juga memperhatikan teman-teman wartawan terkhusus dalam peliputan COVID-19. Dari kami itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangga sekali wartawan sekarang ini bisa jadi garda terdepan untuk menyampaikan informasi masalah COVID, masalah besar, masalah bangsa kita. Tapi saya tetap mengingatkan supaya teman-teman harus mengutamakan kesehatannya, harus mengutamakan kondisinya, jangan sampai protokol kesehatan diabaikan. Karena itu baik semua organisasi pers termasuk juga PBB selalu mengimbau, menyampaikan protap kepada teman-teman. Sekarang ini kami berharap tidak ada wartawan bisa meliput tanpa protokol kesehatan, itu udah pasti. Dan sekarang ini malah kita sangat dibatasi, jangan sampai berkerumun. Karena ada beberapa waktu lalu, mungkin karena diundang atau apa, tapi teman-teman wartawan masih bergerombol ketika masih kita kampanye untuk social distancing, masih berkumpul. Begitu juga di beberapa daerah. Kami meminta teman-teman wartawan lebih mengutamakan kesehatannya. Protokol kesehatan itu intinya. Sebenarnya banyak sekali cara kita untuk meliput sekarang ini. Cara meliput seperti sekarang TV itu digunakan TV full, ini udah bagus. Jadi tidak usah seperti ini sekarang semua TV muncul di sini.
Kemudian kalau wartawan asing malah saya kira nggak ada yang di lapangan sekarang ini. Saya dengar beberapa perwakilan media teman-teman di luar, misalnya dari Amerika, dari Inggris, perwakilannya di sini nggak ada yang ke lapangan, apalagi sampai mengejar pasien ke rumah sakit. Tidak. Sangat banyak sekarang metode untuk meliput. Kita bisa gunakan handphone atau televisi atau TV streaming atau macam-macam, saya kira. Nah, saya juga prihatin ada beberapa wartawan saya dengar sudah mulai positif ya. Saya harap mereka akan sehat kembali, pulih kembali secepatnya. Begitu juga dengan korban-korban yang lain sekarang ini. Artinya ini pas, benar bahwa kita harus mengingatkan diri kita bahwa kita ini masih perlu lebih disiplin lagi, dan kita harus komit untuk melaksanakan physical distancing setiap pekerjaan kita. Dan saya harap semua perusahaan-perusahaan media harus mengontrol wartawannya dan harus dibekalin betul persiapannya sebelum dia meliput. Saya kira saya bangga kepada teman-teman. Mari kita terus menjadi garda terdepan menginformasikan masalah COVID ini. Terima kasih. Saya kira demikian. Ya, baik pemirsa, itulah tadi konferensi pers Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Persatuan Wartawan Indonesia. Sekian Pelu News khusus update penanganan COVID-19 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia untuk saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you.